Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian keluarga besar Forum Komunikasi Perlak 70 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam nikmat di dalam hidup ini. Tidak mampu kita menghitung-hitung nikmat yang telah Allah anugerahkan itu. Oleh karenanya bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa syukur kita akan sampai pada satu derajat tertinggi sebagai hamba Allah yang beriman, yaitu hamba-hambanya yang bertakwa. Dengan ketakwaan insya Allah kita akan selalu selamat dalam kehidupan di dunia ini dan juga akan selamat di dalam kehidupan alam akhirat kelak. Selanjutnya selawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Demikian juga untuk seluruh para tabi'in, tabi'in, atba' tabi'in, ulama-ulama muktabar dari kalangan mutaqaddimin dan juga ulama-ulama muktabar dari kalangan mutaakhirin illa yaumiddin. Materi pengajian kita pada malam hari ini adalah tarhib Ramadan. Tarhib itu artinya menyambut dengan penuh kegembiraan. Tarhib Ramadan artinya kita merasa sangat bersukacita dengan hadirnya bulan Ramadan. Kemudian tarhib itu juga bisa bermakna ittasa'a, artinya meluaskan atau melapangkan hati. Hati kita menjadi luas, menjadi lapang karena hadirnya bulan Ramadan. Dari kata tarhib inilah kemudian nanti kita mengenal istilah kata marhaban, kata selamat datang. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan biqudumikum, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Semuanya itu adalah ungkapan kegembiraan, ucapan selamat datang.
kepada bulan Ramadan yang insya Allah akan kita mulai di hari Kamis tanggal 23 Maret tahun 2023. Menurut pakar astronomi dan geodesi Profesor Jamaluddin dari BRIN, beliau mengatakan untuk awal Ramadan 1444 Hijriah, insya Allah antara organisasi-organisasi besar yang ada di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, dan pemerintah itu akan memulai puasa di hari yang sama, yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Maret tahun 2023. Hadirnya bulan Ramadan menurut Imam Abul Fida Ismail bin Katsir adalah bahagian dari karunia dan rahmat Allah. Oleh karenanya, karena Ramadan itu adalah rahmat dan karunia Allah, maka orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk bergembira menyambut hadirnya bulan Ramadan itu. Hal ini oleh Imam Abul Fida Ismail bin Katsir dirujukkan kepada surat Yunus surat ke-10 ayat 58. Di dalam surat Yunus ayat 58 Allah berfirman, Qul, katakanlah, bi fadlillahi, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fabizalika, maka yang demikian itu, falyafrahu, maka hendaklah kamu sekalian berbahagia. Huwa, dia karunia dan rahmat Allah itu, khairun, lebih baik, mimma yajma'un, dari apa-apa yang kamu kumpulkan. Jadi Ramadan menurut Imam Abul Fida Ismail bin Katsir itu adalah karunia Allah, anugerah Allah, rahmat Allah. Karena itu rahmat Allah, maka hendaknya kita berbahagia dengan hadirnya bulan Ramadan. Karena karunia dan rahmat Allah itu nilainya jauh lebih berharga, nilainya jauh lebih penting bila dibandingkan dengan apa yang kita kumpulkan, baik dalam bentuk harta maupun hal-hal lainnya. Bulan Ramadan harus disambut dengan penuh kegembiraan, dikarenakan bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya mengandung banyak sekali peluang. Sehingga jangan ada orang yang beriman memandang hadirnya bulan Ramadan itu sebagai sebuah beban. Karena ada orang berpikir begini, hadirnya bulan Ramadan, pengeluaran akan lebih besar, jumlah belanja akan meningkat. Hadirnya bulan Ramadan, nanti di penghujung Ramadan itu ada syariat lagi, zakat fitrah. Ini pengeluaran lagi. Kemudian ada Idul Fitri, pengeluaran lagi. Sehingga bagi orang-orang yang imannya tidak sehat, maka dia memandang hadirnya bulan Ramadan itu beban. Namun tidak demikian halnya bagi hamba-hamba Allah yang imannya itu sehat. Mereka bergembira
dengan hadirnya bulan Ramadan. Falyafrahu, maka bergembiralah kamu sekalian karena mendapatkan karunia dan rahmat Allah, di antaranya dalam bentuk hadirnya bulan Ramadan. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, salah seorang ulama terkemuka dari mazhab Hambali, di dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 332, beliau mengatakan atau menuliskan di dalam kitab itu, qala ba'dus salaf, telah berkata sebahagian orang-orang di masa yang lampau, kanu yad'unallaha, mereka berdoa kepada Allah, sittata ashhur, selama 6 bulan, ayuballighuhum syahra Ramadan, agar kiranya mereka disampaikan kembali ke dalam bulan Ramadan. Summa yad'unallaha, kemudian mereka juga berdoa kepada Allah, sittata ashhur, selama 6 bulan, ayataqabbalahu minhum, dengan harapan agar Allah menerima seluruh amal soleh mereka yang mereka lakukan selama di dalam bulan Ramadan. Dari apa yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ini, kita bisa memahami bahwa orang-orang soleh di masa yang lampau itu bersemangat menanti-nanti hadirnya bulan Ramadan. Bahkan 6 bulan sebelum Ramadan tiba, mereka tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah agar Allah kembali memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa hadir di dalam bulan Ramadan. Dan mereka juga berdoa selama 6 bulan itu, yang mereka mohonkan kepada Allah agar apabila mereka sampai ke dalam bulan Ramadan, hendaknya semua amal soleh, semua ibadah-ibadah yang mereka lakukan itu menjadi amal ibadah yang makbulah, menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kecintaan orang-orang yang soleh di masa yang lampau, berharap-harap terhadap hadirnya Ramadan. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad jilid 2 halaman 385, dan hadis ini sudah diteliti oleh Imam Al-Arnaud dalam kitab Takhrijul Musnad nomor hadis 8991, dan dinyatakan hadis ini sebagai hadis yang sahih dengan sanad-sanad yang siqah, sanad-sanad yang terpercaya. Di dalam hadis ini Nabi menyampaikan, qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepada kamu Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, iftaradallahu alaikum siyamahu, mewajibkan Allah atas kamu puasa di dalamnya. Jadi di dalam hadis ini Nabi SAW mengabarkan kepada kita, sungguh Allah telah mendatangkan kepada kita bulan Ramadan, dan bulan Ramadan itu adalah syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi setiap tarikan nafas kita selama kita berada di dalam bulan Ramadan itu keberkahan.
Setiap langkah kaki kita itu keberkahan. Sehingga hidup kita selama di dalam bulan Ramadan itu diliputi oleh keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah mewajibkan puasa wajib itu di dalam bulan Ramadan. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah nomor hadis 1780 dan Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman nomor hadis 3455, beliau meriwayatkan di mana Nabi menyampaikan, ayuhan nas, wahai manusia, qad azolakum syahrun azimun, sungguh telah menaungi kamu syahrun azimun, bulan yang penuh dengan keagungan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrun fihi lailatun, bulan yang di dalamnya ada suatu malam, khairun min alfisyahr, yang lebih baik dari 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridatun wa qiyamah lailatu tatawuan. Allah sudah menjadikan puasa wajib di dalam bulan Ramadan itu, dan Allah telah menjadikan menegakkan sholat di malamnya sebagai tatawuan, sebagai ibadah sunat. Man taqarraba fihi bi khaslatin, siapapun yang mendekatkan diri kepada Allah fihi di dalam bulan Ramadan itu, bi khaslatin minal khair, dengan melakukan aktivitas kebaikan, karena adalah kaman ada faridatan fima siwahu, nilainya itu seperti menunaikan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Jadi keistimewaan lain dari bulan Ramadan itu, kalau kita melakukan kebaikan, apapun kebaikan itu, nilainya sama dengan kita menunaikan satu ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Makanya selama kita berada di dalam bulan Ramadan itu, manfaatkanlah hari-hari kita, waktu-waktu kita untuk senantiasa banyak berbuat kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kita mendapatkan nilai seperti kita menunaikan sesuatu yang wajib di luar bulan Ramadan. Waman adda fihi faridatan, dan siapapun yang menunaikan di dalam bulan Ramadan itu faridatan, ibadah yang wajib, karena adalah kaman adda sab'ina faridatan fima siwahu, maka nilainya itu sama dengan 70 kali melaksanakan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Jadi kebaikan atau yang sunat-sunat yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan itu nilainya sama dengan nilai sesuatu yang wajib. Sesuatu yang wajib yang kita tunaikan, yang kita laksanakan selama kita berada di dalam bulan Ramadan, itu nilainya 70 kali di luar bulan Ramadan. Jadi yang wajib itu menjadi kelipatan 70, kebaikan-kebaikan yang sunat itu nilainya sama dengan menunaikan yang wajib. Ini semua disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengajak kita melihat, mencermati dan menganalisis
bahwa memang ada banyak hal yang luar biasa di dalam bulan Ramadan itu yang tidak kita bisa dapatkan di luar daripada bulan Ramadan.